Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, sebentar lagi kita akan memulaikan ibadah online IMPA. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah online, kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu hari ini. Dan sebentar lagi kita akan memulaikan ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan bermazmur. Sebelum kita bermazmur, kita akan menyanyikan tiap orang yang mendengar. Nah, adik-adik, udah disiapkan Alkitabnya? Kalau udah disiapkan, kita akan membuka Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Nah, kalau sudah ketemu, kita akan membacanya adik-adik. Sudah ketemu adik-adik? Nah, kalau sudah ketemu, kita membacanya. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah,
walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uang dengan makan rimba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Pasti adik-adik penasaran ya, ini siapa ya? Ini kakak siapa ya? Kok baru pernah lihat nih? Perkenalkan adik-adik, nama kakak adalah Jen Gracia saya, tapi adik-adik bisa panggil Kak Jen. Salam kenal ya adik-adik. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 2. Yohanes 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yohanes 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kak Jen akan membacakannya buat adik-adik. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itulah ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, tadi kan kita sudah membaca sebagian dari firman Tuhan. Di sini Kak Jen mau bertanya, di antara adik-adik siapa yang pernah ke acara pernikahan yang diajak oleh mama atau papanya untuk menghadiri sebuah acara pernikahan? Kalau adik-adik datang ke sebuah acara pernikahan, apa yang adik-adik cari? Pasti es krim kan? Kak Jen juga sering kali kalau datang tuh yang Kak Jen cari pasti adalah es krim. Aku mau makan es krim. Nah adik-adik, ketika kita datang ke sebuah acara pernikahan, pasti keluarga yang mengundang sangat bersuka cita dengan kedatangan kita, sangat gembira dengan kedatangan kita. Adik-adik, bukan hanya adik-adik saja yang pernah datang ke acara pernikahan, tetapi dulu itu Yesus juga pernah diajak Maria ibunya untuk menghadiri upacara perkawinan yang ada di Kana.
Dan pemimpin pesta di sana juga pasti sangat gembira, sangat sukacita dengan kedatangan tamu-tamu. Adik-adik, kira-kira apa ya yang terjadi selanjutnya di acara perkawinan tersebut? Ternyata sang pemimpin pesta itu panik, adik-adik. Apa ya yang menyebabkannya ia panik? Karena minuman yang tersedia untuk para tamu itu habis. Makanya sang pemimpin pernikahan itu panik karena tamu yang datang itu masih banyak yang belum minum. Adik-adik, di tengah-tengah kepanikan, ternyata Maria menyuruh Yesus untuk melakukan sebuah mujizat. Wah, mujizat apa ya adik-adik? Kalau tiba-tiba Maria menyuruh Yesus, kira-kira Yesus mau atau tidak? Tentu mau adik-adik. Nah adik-adik kalau misalnya disuruh mama atau papa, langsung mau atau tidak? Atau menolak? Hayo, jangan ngelawan orang tua ya. Kalau memang disuruh, adek tolong ambil ini, kakak tolong ambil ini, harus mau. Jangan mengatakan tidak atau aku males ma, aku tidak mau. Jangan ya adik-adik. Kembali lagi ke pembicaraan kita. Ketika Maria menyuruh Yesus untuk melakukan sebuah mujizat, Yesus tidak menolak. Justru Yesus langsung menyuruh para pelayan yang ada untuk mengisi air di dalam tempayan-tempayan. Nah, setelah tempayan itu diisi oleh air dengan penuh, apa yang terjadi adik-adik? Kemudian dicedoklah tempayan yang penuh dengan air tersebut. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tempayan yang tadinya berisi air berubah menjadi apa adik-adik? Menjadi anggur yang sudah siap untuk disajikan pada tamu yang hadir di sana. Dan apa rasa dari anggur tersebut? Anggur itu enak adik-adik, bukan sembarang anggur. Nah, ternyata sukacita pemimpin pesta yang tadinya hilang kini telah kembali adik-adik karena berkat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membuat sukacita kita menjadi penuh. Jadi kalau adik-adik merasa sedih, merasa Tuhan, kenapa ya saya merasakan ini? Adik-adik harus datang kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, jika Yesus mampu membuat sukacita kepada kita, tentu kita juga harus pantasnya menjadi sukacita juga kepada setiap sesama kita, setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi sukacita untuk orang tua, untuk kakak, untuk adik, untuk teman-teman yang ada di sekitar kita. Adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Adik-adik percaya nggak? Harus percaya. Dan Tuhan Yesus itu mampu untuk melakukan berbagai hal yang mungkin menurut adik-adik tidak mungkin, tapi bagi Yesus itu adalah hal yang mungkin. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita harus percaya bahwa Tuhan mampu berkuasa di dalam kehidupan kita. Adik-adik, kekuasaan Tuhan Yesus hanya bisa dirasakan oleh setiap orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Adik-adik mengandalkan Tuhan Yesus tidak dalam setiap kehidupan adik-adik. Mengandalkan Tuhan Yesus itu dengan datang berdoa kepada Tuhan, dengan mengucap syukur dengan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan adik-adik. Kalau misalnya adik-adik meminta sesuatu kepada orang tua, pada mama atau kepada papa, dan mama papa belum bisa membelikan itu untuk adik-adik atau belum bisa memberi kepada adik-adik, jangan nangis, jangan sedih, tetapi adik-adik harus tetap terus berdoa, meminta yang terbaik kepada Tuhan. Adik-adik, Kak Jen di sini mau mengingatkan adik-adik untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan adik-adik.
Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini adik-adik, yang mengharuskan adik-adik untuk selalu berada di rumah, untuk bersekolah lewat online, via Zoom, Google Meet. Tetapi Kak Jen mau mengajak adik-adik untuk selalu senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik yang dibawakan sama Kakak Layan. Semoga bermanfaat ya adik-adik untuk kesehariannya. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Persembahannya disiapkan dulu ya adik-adik di rumah masing-masing. Kalau sudah disiapkan persembahannya, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Nah, adik-adik tadi sudah memberikan persembahan ya. Nanti dititipkan sama mama papa ya adik-adik persembahannya. Nah, kita akan berdoa dulu ya adik-adik untuk persembahannya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Baru saja kami memberi persembahan, kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberinya ya Tuhan, dan bisa berguna untuk gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah online hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, kita akan menyanyikan lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Ya adik-adik, sampai jumpa ya adik-adik di hari Minggu selanjutnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalamnya juga Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa tinggal diam dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukan sesuai dengan perintah-Mu. Tuhan berkati kami sebagai seorang anak ya Tuhan yang di dalam keluarga. Tuhan memberkati hari-hari kami, proses dalam kami belajar di sekolah melalui online ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tugas-tugas yang diberikan oleh guru sehingga kami dapat mengerjakannya dengan baik dan kami bisa mendapat nilai sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Ya Bapa, jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua dan taat kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa, sertai hidup dan kehidupan kami. Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kami untuk di rumah saja, Tuhan mau menguatkan iman kami, imun kami, agar kami dapat selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang anak ya Tuhan. Hanya ini doa dan ungkapan syukur yang kami sampaikan. Di dalam nama-Mu kami berdoa.
Amin.